Ibu tukang sapu jalan ini menemukan plastik kresek berisi uang 100 juta rupiah. Ketika ia berusaha mengembalikannya kepada pemiliknya, ia terkejut ternyata. Pagi itu, langit masih gelap ketika Bu Rini melangkahkan kakinya keluar rumah. Udara dingin menusuk kulitnya yang sudah keriput, akibat terpapar panas matahari selama bertahun-tahun. Usianya yang 60 tahun tak pernah membuatnya berhenti bekerja. Sebagai penyapu jalan, ia harus bangun lebih pagi daripada kebanyakan orang. Sebelum jalanan ramai oleh kendaraan dan aktivitas kota. Ia menyeret sapunya yang usang di trotoar, sepanjang Jalan Sudirman, tempat ia biasa membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan pengunjung malam sebelumnya. Tubuhnya yang ringkih terkadang terasa seperti beban sendiri, namun tekadnya untuk tetap bekerja tidak pernah pudar. Ia punya budi, anak semata wayangnya, yang meskipun sudah dewasa, belum mampu membantunya secara finansial karena upah buruh, pabriknya juga pas-pasan. Saat menyapu di dekat sebuah tong sampah besar, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara daun-daun kering dan bungkus plastik bekas makanan, ada sebuah plastik kresek putih yang tampak bersih dan rapi. Bu Rini berhenti sejenak, menunduk, lalu meraihnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Plastik apa ini? Gumamnya pelan, sambil membuka simpul pada kantong tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat isi plastik itu. Di dalamnya tersimpan lembaran-lembaran uang pecahan 100.000 rupiah. Matanya melebar, napasnya mendadak terasa sesak. Ia mencoba menghitung jumlahnya dengan cepat, tapi setelah beberapa detik, ia sadar bahwa uang itu bernilai ratusan juta. Sekitar 100 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa melihatnya seumur hidupnya. Bu Rini menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Rasanya ingin sekali ia duduk saja di tepi jalan, tapi tubuhnya masih tegak meski lututnya mulai lemas. Ini pasti milik seseorang, katanya pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Uang segini banyak. Siapapun pemiliknya, mereka pasti sedang panik mencarinya. Namun, di balik rasa cemas itu, ada godaan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. 100 juta rupiah, cukup untuk membeli obat-obatan yang ia butuhkan, cukup untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor, cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Budi. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa berharap agar keadaan membaik, dan sekarang harapan itu ada di tangannya. Tapi Bu Rini bukanlah orang yang mudah tergoda oleh janji-janji harta. Meski pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kebingungan, ia tahu satu hal. Uang ini bukan miliknya. Ia menggeleng pelan, lalu menutup plastik itu kembali dengan hati-hati. Aku harus cari tahu siapa pemiliknya, katanya mantap, meski tubuhnya gemetar, karena dingin dan rasa takut yang samar. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk membawa uang itu ke kantor polisi. Dengan langkah tertatih, ia melanjutkan pekerjaannya, sambil sesekali melihat plastik kresek di tangannya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa pemiliknya? Kenapa uang sebanyak ini ditinggal di tempat sampah? Dan bagaimana jika ternyata uang ini adalah jawaban atas semua doanya? Namun, Bu Rini tahu, ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah berusaha melakukan hal yang benar. Meskipun ia tak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu akan membawa dampak besar pada hidupnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya pagi itu, Bu Rini melangkah menuju kantor polisi dengan hati yang berdebar-debar. Plastik kresek putih masih erat ia genggam di tangan kanannya, sementara tangan kirinya sesekali menyeka keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ia tak pernah membawa uang sebanyak ini dalam hidupnya, bahkan untuk sekadar melihatnya dari dekat pun belum pernah. Kantor polisi terletak beberapa kilometer dari tempat ia bekerja. Untuk mencapainya, ia harus naik angkot yang penuh sesak. Selama perjalanan, matanya tak lepas dari plastik itu, khawatir jika ada orang yang curiga atau bertanya-tanya mengapa seorang penyapu jalan seperti dirinya membawa benda sebesar itu. Sesampainya di kantor polisi, Bu Rini disambut oleh seorang petugas muda bernama Aibtu Joko. Pria itu tampak ramah, meski sedikit heran melihat sosok renta dengan baju lusuh yang datang membawa plastik besar. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Aibtu Joko dengan senyum hangat.
Bu Rini menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Begini, Pak. Saya menemukan plastik ini tadi pagi saat menyapu jalan. Isinya uang. Banyak sekali. Aibtu Joko mengangkat alisnya, lalu meminta izin untuk membuka plastik itu. Setelah melihat isinya, ia langsung tegak berdiri, wajahnya serius. Ini jumlahnya besar sekali, Bu. Apakah Anda yakin ingin melaporkannya? Bu Rini mengangguk mantap. Tentu saja, Pak. Ini bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu mencari pemiliknya. Aibtu Joko tersenyum tipis, namun tatapannya terlihat ragu. Baiklah, Bu. Kami akan mencoba mencari tahu siapa pemiliknya. Tapi, ini bisa butuh waktu. Bu Rini pulang ke rumah dengan perasaan lega, meskipun rasa penasarannya semakin besar. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari polisi. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi pikirannya selalu kembali pada uang itu. Siapa pemiliknya? Kenapa uang sebanyak itu ditinggal begitu saja? Pada suatu sore, ketika Bu Rini sedang membersihkan halaman rumahnya, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu gerbangnya. Seorang pria paruh baya turun dari mobil itu. Ia mengenakan setelan jas mahal dan jam tangan emas yang mencolok. Langkahnya mantap, namun ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya, seperti campuran antara cemas dan gugup. Bu Rini? Tanya pria itu dengan suara yang sedikit gemetar. Iya, saya Bu Rini. Ada apa, Pak? Jawab Bu Rini, balas memandangnya dengan waspada. Saya mendengar dari polisi bahwa Anda menemukan plastik berisi uang. Itu milik saya, katanya cepat. Hampir seperti ingin segera menyelesaikan urusan ini. Bu Rini mengerutkan dahi. Maaf, Pak, tapi bagaimana bisa Bapak yakin bahwa itu milik Bapak? Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu nama. Nama saya Hendra. Saya seorang kontraktor. Uang itu adalah hasil pembayaran proyek yang baru saja saya terima. Saya meninggalkannya di dalam tas kantor, tapi kemarin saya sadar bahwa tas itu hilang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, dan akhirnya mendengar dari polisi bahwa Anda menemukannya. Bu Rini terdiam sejenak. Ada sesuatu yang tidak pas dalam cerita pria itu. Mengapa seorang kontraktor yang tampak kaya raya seperti dia begitu gugup? Dan kenapa uang sebanyak itu dibiarkan begitu saja di dalam plastik kresek murahan? Bukan di dalam tas berkelas seperti yang ia klaim. Namun, tanpa bukti lain, Bu Rini tak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu silakan ikut saya ke kantor polisi untuk mengurus prosedurnya, Pak, katanya akhirnya. Di kantor polisi, Pak Hendra terlihat semakin gelisah. Saat diminta menunjukkan bukti kepemilikan atas uang itu, ia hanya bisa memberikan penjelasan umum tentang proyek yang sedang ia kerjakan. Tidak ada dokumen resmi yang mendukung klaimnya. Bu Rini semakin curiga. Ia mulai mencari informasi sendiri tentang Pak Hendra. Dengan bantuan Budi, anaknya, ia berhasil menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang pria itu. Ternyata Pak Hendra adalah seorang kontraktor besar yang pernah terlibat dalam proyek pembangunan tempat suaminya bekerja dulu, proyek yang sama yang menjadi penyebab kecelakaan fatal yang menewaskan suaminya. Mata Bu Rini melebar saat menyadari hubungan antara Pak Hendra dan masa lalunya. Kenapa nasib membawanya bertemu dengan orang ini lagi? Dan apakah ini kebetulan belaka? Pikiran Bu Rini dipenuhi pertanyaan. Apakah Pak Hendra benar-benar pemilik uang itu? Ataukah ada rahasia lebih besar yang belum terungkap? Yang jelas, keputusan sulit menanti di depannya. Jika uang itu memang milik Pak Hendra, apakah ia harus mengembalikannya kepada seseorang yang telah gagal memberikan keadilan bagi keluarganya? Atau haruskah ia menggunakan kesempatan ini untuk menuntut balas? Dengan hati yang penuh dilema, Bu Rini kembali ke rumahnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Malam itu, Bu Rini duduk di kursi kayu reyot di sudut ruang tamu. Cahaya lampu redup hanya cukup untuk menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Pikirannya tak henti-hentinya berputar, mencoba mencerna semua fakta yang ia temukan tentang Pak Hendra. Setiap kali ia menutup mata, bayangan suaminya yang telah tiada selalu muncul.
terbaring lemah di rumah sakit setelah kecelakaan itu, meninggalkan ia dan Budi tanpa sepeser pun kompensasi. Budi, anaknya, duduk di sampingnya dengan ekspresi serius. Ia tahu ibunya sedang menghadapi dilema besar, dan ia sendiri merasa bimbang. "Bu," katanya pelan, "apa yang akan ibu lakukan? Jika uang itu benar-benar milik Pak Hendra, apakah kita harus mengembalikannya?" Bu Rini menghela napas panjang. "Ibu tidak tahu, Nak. Di satu sisi, ini bukan uang kita. Kita tidak bisa memakainya begitu saja. Tapi di sisi lain, dia, Pak Hendra itu, dia orang yang sama yang pernah gagal memberikan keadilan bagi keluarga kita. Suamimu, ayahmu, meninggal karena kelalaian mereka." Budi terdiam. Ia tahu betapa sulitnya hidup mereka selama bertahun-tahun tanpa dukungan finansial dari perusahaan tempat ayahnya bekerja. Mereka harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Dan sekarang, nasib membawa mereka pada sebuah kesempatan yang mungkin takkan datang dua kali. "Jadi, apa yang akan ibu lakukan?" tanya Budi lagi. Suaranya lebih pelan kali ini. Bu Rini menunduk, tangannya gemetar saat ia memegang cangkir teh hangat yang sudah dingin. "Ibu ingin tetap jujur, Nak. Uang itu bukan milik kita, dan mengambilnya berarti melanggar prinsip hidup ibu. Tapi, rasanya sulit sekali." Keesokan harinya, Bu Rini memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Ia ingin mencari jawaban lebih lanjut tentang status kepemilikan uang tersebut. Namun, ketika ia tiba di sana, Aibtu Joko memberinya kabar yang membuatnya semakin bingung. "Bu Rini, kami sudah melakukan pengecekan awal. Ternyata ada laporan dari sebuah bank bahwa mereka kehilangan uang sebesar 100 juta rupiah akibat pencurian beberapa hari lalu," kata Aibtu Joko dengan nada hati-hati. Bu Rini terperangah. "Apa maksud Bapak? Jadi uang ini hasil pencurian?" "Aibtu," Joko mengangguk. "Kami masih menyelidiki, tapi kemungkinan besar uang itu dicuri oleh salah satu karyawan bank, lalu dibuang atau disimpan di tempat sampah karena pelaku panik. Pak Hendra yang mengaku sebagai pemilik uang ternyata tidak memiliki bukti kuat atas klaimnya." Mendengar hal itu, Bu Rini merasa seperti dihantam ombak besar. Semua asumsi yang ia buat tentang Pak Hendra mulai runtuh. Pria itu bukan hanya gagal memberikan keadilan bagi keluarganya, tetapi juga mencoba memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Ia mengaku sebagai pemilik uang hanya untuk menutupi kesalahannya, mungkin agar tak terseret masalah hukum. Di rumah, Bu Rini duduk di depan, meja kecil, plastik kresek putih itu masih tergeletak di hadapannya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang mendidih. Selama 15 tahun, ia mencoba melupakan rasa sakit atas kehilangan suaminya. Ia berusaha menjalani hidup dengan sabar, meski keadilan tak kunjung datang. Dan sekarang, nasib membawanya pada kesempatan untuk membalas dendam. "Aku bisa saja diam saja," gumamnya pelan, suaranya bergetar. "Aku bisa biarkan Pak Hendra terjerat masalah ini. Atau, aku bisa mengambil uang ini untuk diriku sendiri. Itu hakku, kan? Setelah semua yang mereka lakukan padaku." Namun, di tengah kegelapan pikirannya, ada suara lain yang berbisik pelan. Suara nurani yang selama ini ia pegang teguh. "Tidak, Rini. Kamu tidak boleh melakukannya. Ini bukan jalan yang benar." Bu Rini meneteskan air mata. Ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar. Mengembalikan uang itu berarti ia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi menggunakan uang itu demi balas dendam, berarti ia melanggar prinsip hidupnya sendiri. Setelah berjam-jam termenung, Bu Rini akhirnya bangkit dari kursinya. Ia memandang plastik itu sekali lagi, lalu mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Bu Rini melangkah dengan mantap menuju kantor polisi. Plastik kresek putih yang selama ini menjadi sumber dilemanya kini, ia pegang erat di tangan kanan. Tubuhnya yang ringkih tampak tegak, meskipun langkahnya sedikit tertatih. Ia telah mengambil keputusan, dan ia tidak akan mundur lagi. Sesampainya di kantor polisi, Aibtu Joko menyambutnya dengan senyum hangat.
Bu Rini, apa ada perkembangan baru? Tanyanya. Bu Rini menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya ingin melaporkan sesuatu, Pak. Uang ini bukan milik Pak Hendra. Aibtu Joko terkejut. Kenapa Ibu bisa yakin? Bu Rini lalu menceritakan semua informasi yang ia temukan tentang Pak Hendra, bahwa pria itu adalah kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tempat suaminya bekerja, bahwa ia pernah berjanji memberikan kompensasi tetapi tak pernah menepatinya, dan bahwa klaimnya sebagai pemilik uang itu penuh dengan kejanggalan. Dan satu hal lagi, tambah Bu Rini dengan nada tegas. Uang ini bukan milik siapapun selain bank yang kehilangan uang akibat pencurian. Saya sudah memikirkannya matang-matang, Pak. Ini harus dikembalikan ke pemilik yang sebenarnya. Aibtu Joko mengangguk pelan, wajahnya serius. Baik, Bu. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi, keputusan Ibu ini sangat berani. Banyak orang mungkin tidak akan melakukan hal yang sama dalam situasi seperti ini. Setelah meninggalkan kantor polisi, Bu Rini merasa lega. Meskipun ia tahu bahwa keputusannya berarti, ia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, rasa penasarannya belum sepenuhnya pudar. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, mengapa Pak Hendra begitu gugup saat mengaku sebagai pemilik uang. Beberapa hari kemudian, kabar besar datang dari kantor polisi. Aibtu Joko menghubungi Bu Rini dan memintanya datang ke kantor. Ketika ia tiba, suasana di sana tampak tegang. Seorang penyidik senior memberitahunya bahwa mereka telah menemukan fakta baru. Ternyata Pak Hendra terlibat dalam kasus pencurian uang dari bank tersebut, kata penyidik itu dengan nada serius. Ia diduga memerintahkan salah satu pekerjanya untuk mencuri uang itu demi menutupi kerugian bisnisnya yang sedang bangkrut. Setelah uang itu dicuri, ia panik dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Namun, ketika ia mendengar bahwa Anda menemukannya, ia mencoba mengklaim kepemilikan untuk menutupi jejaknya. Bu Rini terdiam. Hatinya bergejolak mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia hanya mengenal Pak Hendra sebagai orang yang gagal memberikan keadilan bagi keluarganya. Tapi ternyata, pria itu jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia adalah seorang kriminal yang mencoba mempermainkan hukum demi kepentingannya sendiri. Penyidik itu melanjutkan, "Karena laporan Anda, kami berhasil membongkar kasus ini. Uang itu akan segera dikembalikan kepada bank, dan Pak Hendra akan diadili atas keterlibatannya dalam pencurian serta kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan fatal di proyek pembangunan dulu." Bu Rini tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk tetap jujur akan membawa keadilan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Di rumah, Bu Rini duduk di kursi depan, menatap langit sore yang perlahan memerah. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan akan suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa bahwa suaminya mendapatkan keadilan. Meskipun ia sendiri tidak mendapatkan uang itu, ia merasa damai karena telah melakukan hal yang benar. Budi, anaknya, mendekat dan duduk di sampingnya. "Bu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Tanyanya pelan. Bu Rini tersenyum tipis. "Kita akan tetap hidup seperti biasa, Nak. Kita tidak butuh uang itu untuk bahagia. Yang penting, kita sudah melakukan hal yang benar." Budi mengangguk, lalu memeluk ibunya. Di tengah pelukan itu, Bu Rini merasa bahwa meskipun hidupnya penuh perjuangan, ia masih memiliki sesuatu yang tak ternilai harganya, harga diri dan kehormatan. Pengadilan atas kasus Pak Hendra berlangsung beberapa minggu kemudian. Berita tentang penemuan uang dan keterlibatan Pak Hendra dalam pencurian bank menjadi sorotan media. Nama Bu Rini pun mulai dikenal luas sebagai simbol integritas yang tak tergoyahkan. Wartawan-wartawan datang ke rumahnya untuk mewawancarainya, tetapi Bu Rini hanya menjawab dengan sederhana, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Uang itu bukan milik saya." Di pengadilan, fakta-fakta baru terungkap satu persatu. Tidak hanya terbukti bahwa Pak Hendra terlibat dalam pencurian uang dari bank, tetapi juga ditemukan bahwa ia telah menutupi kelalaian keamanan di proyek pembangunan tempat suami Bu Rini bekerja. Dokumen-dokumen lama dibuka kembali,
dan kesaksian para mantan pekerja menguatkan tuduhan bahwa Pak Hendra sengaja mengabaikan standar keselamatan demi menghemat biaya. Bu Rini hadir di pengadilan pada hari putusan dibacakan. Ia duduk di bangku, penonton tubuhnya tegak meskipun raut wajahnya tampak lelah. Di sisinya Budi memegang tangannya erat-erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Hakim akhirnya membacakan vonis. Pak Hendra dihukum penjara selama 10 tahun atas keterlibatannya dalam pencurian bank dan kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan fatal. Selain itu, ia diwajibkan membayar kompensasi kepada keluarga korban, termasuk Bu Rini. Ketika vonis itu dijatuhkan, Bu Rini menundukkan kepala, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ini adalah kemenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa pasrah dan berusaha melanjutkan hidup tanpa keadilan. Namun, nasib membawanya pada momen ini, momen di mana ia akhirnya mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Beberapa minggu setelah sidang, cek kompensasi tiba di rumah Bu Rini. Jumlahnya cukup besar, lebih dari cukup untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Bu Rini memandang cek itu lama, lalu tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasa benci atau dendam terhadap Pak Hendra. Baginya, ini bukan soal balas dendam, melainkan soal keadilan yang akhirnya ditegakkan. Ia menggunakan uang itu untuk membeli obat-obatan yang ia butuhkan, memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dan membayar sekolah kejuruan untuk Budi. Sisa uangnya, ia tabung untuk masa depan mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Rini merasa lega. Ia tidak lagi harus berjuang sendiri. Namun yang lebih penting bagi Bu Rini adalah penghargaan yang ia dapatkan dari masyarakat. Perusahaan tempat ia bekerja sebagai penyapu jalan bahkan memberinya promosi. Ia diangkat sebagai petugas kebersihan senior di sebuah gedung perkantoran besar. Gajinya meningkat dan ia mendapatkan tunjangan kesehatan. Semua itu karena integritasnya yang menginspirasi banyak orang. Suatu sore, Bu Rini duduk di kursi goyang di halaman rumahnya yang sudah diperbaiki. Matahari mulai tenggelam, dan udara terasa sejuk. Ia menatap langit, memikirkan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Perjalanan hidupnya tidak mudah, tapi ia berhasil melewatinya dengan prinsip yang teguh. Budi duduk di sampingnya, tersenyum. Bu, ibu hebat sekali. Aku bangga padamu. Bu Rini tertawa pelan. Aku hanya melakukan apa yang aku yakini benar, Nak. Tidak ada yang istimewa. Tapi ibu mengubah banyak hal, kata Budi. Banyak orang belajar dari ibu. Bu Rini mengangguk pelan. Ia tidak pernah mencari pujian atau pengakuan. Baginya, yang terpenting adalah menjaga nurani dan prinsip hidupnya. Dan hari ini, ia merasa bahwa kehidupannya akhirnya membuahkan hasil, bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk ketenangan dan kebahagiaan. Kita akan baik-baik saja, Nak, katanya pelan, suaranya penuh keyakinan. Selama kita tetap jujur dan berpegang pada nilai-nilai yang benar, kita akan selalu menemukan jalan. Budi mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Di tengah senja yang indah itu, Bu Rini merasa bahwa hidupnya akhirnya memasuki babak baru. Babak yang penuh harapan dan kedamaian. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kehidupan Bu Rini berubah secara signifikan. Rumahnya yang dulu sederhana dan sering bocor saat hujan kini telah diperbaiki. Atap baru, dinding yang dicat ulang, dan halaman yang tertata rapi memberikan suasana yang lebih nyaman bagi mereka. Di sudut ruang tamu, ada sebuah rak kecil tempat Budi meletakkan buku-buku pelajaran dari sekolah kejuruan barunya. Ia kini belajar teknik mesin, sesuatu yang selalu ia impikan sejak kecil. Bu Rini sendiri menikmati pekerjaannya yang baru sebagai petugas kebersihan di gedung perkantoran besar. Meskipun tubuhnya sudah mulai renta, ia tetap semangat menjalani hari-harinya. Rekan-rekannya di tempat kerja sangat menghormatinya, tidak hanya karena dedikasinya, tetapi juga karena integritasnya yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap sore, Bu Rini selalu menyempatkan diri untuk duduk di kursi goyang di halaman rumahnya. Sambil memandang langit yang perlahan berubah warna, ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa ujian-ujian yang ia hadapi selama ini bukanlah hal yang mudah,
tapi ia bersyukur karena selalu mampu bertahan dengan prinsip yang teguh. Suatu hari, Budi datang membawa kabar gembira. "Bu, aku mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi," katanya dengan wajah berbinar. Bu Rini terkejut, lalu tersenyum lebar. "Alhamdulillah, anak ibu hebat sekali. Aku ingin membuat ibu bangga," kata Budi pelan. Matanya berkaca-kaca. "Semua ini karena ibu, karena nilai-nilai yang ibu ajarkan padaku." Bu Rini memeluk anaknya erat. "Ibu sudah bangga padamu, nak. Teruslah berjuang dan jangan pernah melupakan siapa dirimu. Apapun yang terjadi, pegang teguh kejujuran dan integritasmu." Malam itu Bu Rini duduk di kursi goyangnya seperti biasa. Ia menatap bintang-bintang di langit, pikirannya dipenuhi oleh kenangan tentang suaminya. Ia membayangkan bagaimana suaminya pasti akan tersenyum bangga melihat apa yang telah mereka capai, bagaimana ia dan Budi berhasil melewati semua cobaan dengan kepala tegak. "Kita akhirnya menang, Pak," gumam Bu Rini pelan, seolah berbicara kepada suaminya yang telah tiada. Keadilan akhirnya datang, meskipun harus menunggu lama. Tapi yang lebih penting, kita tetap menjaga hati kita bersih. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang menyelimuti hatinya. Bu Rini menutup mata, merasa lega dan damai. Ia tahu bahwa kehidupan tidak selalu adil, tetapi ia juga yakin bahwa kebaikan selalu memiliki caranya sendiri untuk membawa kebahagiaan. Di usianya yang sudah senja, Bu Rini berjanji untuk terus mengajarkan nilai-nilai integritas kepada Budi, agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berprinsip. Dan di tengah malam yang sunyi itu, ia merasa bahwa harapan baru telah tiba untuk keluarganya, untuk masa depan, dan untuk kehidupan yang lebih baik.